Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 pneumatik dan hidrolik dengan judul aplikasi sistem hidrolik pada dongkrak dengan beranggotakan Ahmad Alif Nurmajid, Reno Raffi Pradana, Ahmad Nur Mujahid, Arfi Zulianto akan mempresentasikan tugas kami. Pendahuluan, prinsip dasarnya adalah hukum Pascal, di mana tekanan pada fluida tertutup diteruskan ke seluruh arah sama besar. Dongkrak hidrolik merupakan salah satu contoh penerapan sistem hidrolik sederhana, namun memiliki kemampuan mengangkat beban berat dengan gaya kecil. Banyak digunakan di bengkel otomotif, industri mesin, dan konstruksi. Tujuan pembahasan, menjelaskan jenis-jenis dongkrak hidrolik, menguraikan komponen utama dan prinsip kerja, menjelaskan cara kerja sistem kontrol operasi, menyebutkan aplikasi dalam industri, menguraikan cara perawatan dan keunggulan alat. Selanjutnya akan dilanjut dengan Mas Reno. Jenis dan fungsi dongkrak hidrolik. Dongkrak botol. Dongkrak botol adalah alat bantu hidrolik yang berbentuk seperti botol. Digunakan untuk mengangkat beban berat dengan tenaga minimal melalui sistem tekanan cairan. Alat ini bekerja dengan cara memompa tuas naik turun untuk mendorong piston ke atas dan mengangkat beban, dan memerlukan tenaga lebih sedikit dibandingkan dongkrak manual. Dongkrak buaya. Dongkrak buaya adalah alat hidrolik berbentuk datar dan memanjang yang digunakan untuk mengangkat kendaraan agar bagian bawahnya dapat diakses dengan mudah, seperti untuk mengganti ban atau memeriksa mesin. Dongkrak gunting. Dongkrak gunting adalah dongkrak mekanis sederhana yang bekerja dengan sistem ulir dan berbentuk seperti gunting yang bisa membuka dan menutup. Alat ini sering menjadi perlengkapan standar di mobil karena ringan, ringkas, dan mudah disimpan. Tetapi membutuhkan tenaga lebih untuk mengoperasikannya. Cara kerjanya adalah dengan memutar tuas searah jarum jam untuk mengangkat dan berlawanan arah untuk menurunkan beban kendaraan. Komponen utama dongkrak hidrolik. Yang pertama adalah top. Bagian paling atas tempat beban diletakkan. 2. Standby lift height. Tinggi awal dongkrak sebelum dioperasikan. 3. O-ring. Cincin karet untuk mencegah kebocoran oli hidrolik. 4. Hydraulic jack atau body. Badan utama yang menampung sistem hidrolik dan fluida. 5. Pump rod. Tuas kecil untuk memompa oli ke dalam silinder agar menghasilkan tekanan. 6. Silinder. Tabung utama tempat piston bergerak naik turun oleh tekanan oli. 7. Base. Dasar atau kaki dongkrak yang menjaga kestabilan alat saat digunakan. 8. Oil valve. Katup pengatur aliran oli digunakan untuk menaikkan atau menurunkan dongkrak. 9. Rocker. Tuas panjang yang digunakan untuk mengoperasikan pompa melalui gerak naik turun. Dilanjutkan Mas Alif Nurmajid, Alif Mujahid. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kerja dongkrak. Yang pertama, dasar fisika atau hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Cara kerjanya yaitu yang pertama sistem ini memiliki 2 piston penghisap dengan luas penampang berbeda A1 dan A2 yang terhubung dan diisi dengan fluida atau oli hidrolik.
Yang kedua, ketika gaya kecil F1 diberikan pada piston kecil atau A1, dengan memompa tuas, tekanan P1 dihasilkan. Yang ketiga, tekanan ini atau P1 diteruskan secara merata ke piston besar A2, sehingga P1 sama dengan P2. Karena luas penambang piston besar atau A2 jauh lebih besar daripada piston kecil A1, gaya angkat yang dihasilkan F2 pada piston besar akan berlipat ganda. Dirumuskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang kelima, dengan kata lain, Anda memberikan gaya kecil pada area kecil dan fluida hidrolik melipat gandakan gaya tersebut untuk mengangkut beban yang sangat besar. Selanjutnya yaitu sistem kontrol operasi pada dongkrak hidrolik. Fase ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu start, mekanismenya, tuas pompa, dan katup hisap. Penjelasannya, Anda membuat tuas, gerakan ini mendorong piston kecil memaksa oli dari reservoir melalui katup hisap dan masuk ke ruang silinder besar, menaikkan beban. Selanjutnya fase menahan beban, katup buang tertutup rapat. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, pemompaan berhenti. Katup buang harus dikunci atau ditutup rapat. Katup check valve mencegah oli kembali ke reservoir sehingga tekanan di bawah piston besar tetap tinggi dan beban tertahan. Selanjutnya yang ketiga, menurunkan beban. Mekanismenya yaitu membuka katup buang. Untuk menurunkan, Anda harus memutar atau membuka katup buang. Katup ini membuka saluran penghubung antara silinder besar dengan reservoir oil. Tekanan fluida dihempas dan berat beban secara perlahan mendorong oli kembali ke reservoir, menyebabkan piston turun. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Majid, Alif Nur Majid. Baik, selanjutnya perawatan penting dongkrak hidrolik. 1. Kontrol fluida dalam kurung oli. Wajib cek level dan kualitas oli. Dengan cara pastikan level oli hidrolik cukup, ganti jika sudah keruh atau kotor. Tipe oli. Gunakan oli hidrolik khusus dalam kurung bukan oli mesin. Yang kedua, periksa kebocoran. Cek seal, selalu periksa rembesan oli di sekitar piston dan sambungan. Kebocoran sel rusak, dongkrak menyebabkan ngempos. Tindakan jika bocor, segera perbaiki atau ganti sel. Yang ketiga, jaga kebersihan. Bersihkan piston dengan cara lap piston dan batang dongkrak agar tidak ada debu atau kotoran yang masuk ke sistem saat piston turun. Simpan di tempat yang kering dan bersih untuk mencegah karat. Yang keempat, aturan emas penggunaan. Jangan overload. Jangan angkat beban melebihi kapasitas dongkrak. Gunakan jack stand. Dongkrak hanya untuk mengangkat dan menurunkan. Jangan biarkan dongkrak menahan beban mobil dalam waktu yang lama. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan. Keunggulan, kuat dan cepat. Gaya angkat besar, mampu mengangkat beban sangat berat dengan usaha manual yang kecil. Kecepatan tinggi, mengangkat beban lebih cepat hanya dengan memompa tuas beberapa kali. Pengoperasian mudah, relatif lebih mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak putaran. Stabil, mampu menahan beban dengan sangat stabil selama katup pelepas tertutup. Kekurangan, perlu perawatan fluida, membutuhkan pemeriksaan rutin dan penggantian oli hidrolik. Rentan bocor, rawan kebocoran jika seal atau karat
perapat rusak atau kotor masuk ke sistem. Sensitif banding dongkrak gunting. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, jadi. Nanti ngupil bareng, tapi